Kalau udah tahu jangan berutang. Kalau berutang berarti kita sendiri nggak mau bahagia kan? Nggak usah. Biasakan itu. Jangan terbalik, biasakan ngutang dari kecil-kecil. Udah kecil-kecil besar lah itu. Utang 5.000 aja. Nanti naik 10.000 itu. Kalau untuk bayar yang 5.000 itu, utangnya 10.000 lagi. Jadi, ngerti kan ini? Nah, jadi 10.000 udah berutang kan? Untuk bayar 10.000, kau utang 20.000 lagi. Masya bilang 20.000, baru utang 10.000. Ada sisa mau kau 10.000. Tapi utang kau udah naik. Udah 20. Mau bayarnya tanggalnya tepat udah. Utang normal lagi. Jam cepet. Tambah besar. Tambah besar. Nah, ini kejar utang lah. Makin lama makin banyak. Kalau udah banyak kali utang tuh udah beli tali lah ya. Jadi katanya untuk apa tali itu? Beli tali lah udah, apa lagi? Tarik yang rumah mana yang kuat ini. Letakkan ke leher, naik kursi, tipak kursinya. Hah? Iya, kalau udah ngaji, nah, iya. Lari. Usahakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kafiyati sholatil khauf. Ini satu bab pada menyatakan peri sembahyang tatkala ketakutan. Ini satu bab pada menyatakan peri cara sembahyang tatkala ketakutan. Menunjukkan walaupun kita dalam ketakutan, sholat masih tetap tegakkan gitu ya. Tanamkan sama anak-anak kita masing-masing, diri sendiri dan anak-anak. Supaya sholat tetap dikerjakan, walaupun dia kecil, belum balik. Biasakan ya, supaya jadi mendarah daging sama dia. Kalau sudah mendarah daging enak, nggak akan pernah tinggalkan sholat dari kecil. Kalau udah tua-tua ini payah disuruh ya. Jadi di dalam ketakutan sekalipun kita sholat mesti dikerjakan. Karena banyak orang nggak ketakutan pun tinggalkan sholat banyak kan. Jadi ketakutan itu beda. Orang yang ngaji nggak ngaji. Bahkan kita ingatlah balik. Ketika di dalam pelaminan hari itu bagaimana? Sholat tidak, nggak usah jawab. Waktu ada pesta-pesta itu rame-rame lah ini ya. Nah, mundur lah yang pergi ke Kuala Langkat, ingatlah itu ya. Sholat semua apa tidak? Nggak usah jawab. Zuhurnya lewat, asarnya lewat. Kalau yang kawin udah lah. Ya enggak. Berapa lama? Enak aja meninggalkan sholatnya. Padahal kita butuh dengan yang ada ini semua. Dosa paling besar itu. Meninggalkan sholat itu. Karena yang ditantang siapa? Tuhan, bukan gubernur, bukan presiden. Allah Ta'ala ditantang. Nggak sholat itu mau apa kalau rupanya. Itu bahasa Indonesia. Rugi kali. Ya, itu gitu ya. Jadi di dalam ketakutan sekalipun kita mesti sholat. Rame-rame nggak sholat. Kenapa? Orang nggak ngaji dah wajar lah. Tengok orang kalau udah benar rumah sakit nggak sholat. Yang jaga pun ikut nggak sholat. Kalau pesta rame-rame semua nggak sholat. Yang terima tamu nggak sholat, semua rame-rame. Betul nggak nih, abang? Ya kan? Ngaji nih, konflik tak ngaji. Allah Ta'ala diajak perang. Kalah apa menang? Pasti kalah ya. Makanya supaya jangan nanti kena keturunan kita, keluarga kita, anak-anak kita tinggal dari kecil dia suruh sholat. Bolehlah dipukul. Orang sudah ada perintahnya kok. Umur 10 tahun nggak sholat pukul kata Nabi. Ada perintahnya itu. Jadi pukul anak itu dapat pahala, dapat. Kalau udah umur 10 tahun nggak mau sholat pukul kata Nabi. Pukul pengajaran lah ya. Ini kesalahan kita tanpa kita sadar.
Nanti ada pantasan dipukul nggak dipukul, yang pantas nggak dipukul dipukul terbalik-balik aja. Aja terbalik. Dari kecil udah tanamkan itu, sudah mendarah daging dia, nanti udah besar pun kemana pun dia pergi. Jadi pikirkan sholat di mana pun ya, masalahnya. Saya perhatikan orang yang udah mendarah daging sholat, kemana pun dia pergi, jalan-jalan kayak mana masjidnya, oh sini sholat. Ini itu cari dulu. Tapi kalau sudah biasa meninggalkan sholat open pun enggak itu. Kalau ada yang nggak cocok bilang. Kalau tengok lagi pengajiannya, barangkali waktu ngajian di shooting ini orang-orang alim mesin wali-wali semuanya ini gitu kan. Yang punya badan lah yang tahu. Udah Arsandi. Sedang dalam ketakutan pun suruh sholat kan. Apalagi cuma ke Banda Aceh, ngapain ke Banda Aceh kalau mau nggak sholat? Ada penyakit lah itu. Nah, sudah. Bermula sembahyang khauf itu yaitu 16 bagi. Ada 16 macam. Nah, sembahyang ketakutan ini. Maka yang tersebut di sini satu bagi dua. Cuma di sini cuma satu macam aja gue sebutkan ini. Sebenarnya 16 macam. Nah, ada 16 macam cara sembahyang ketakutan. Tapi di sini satu aja disebutkan gitu. Kita tanyalah tuan sini kok satu kenapa? Satu benar aku bikin itu jawabannya. Masih nggak dibuat 16 satu aja. Satu bentar. Coba kerja ke satu P kan lumayan lagi. Sahdan. Apabila berdampaklah perang yang mubah atau lari yang harus daripada mencari yang tiada mustahak atau takut akan binatang yang buas atau akan air sabak banjir bandang atau lari yang menghendaki membunuh dia atau mengambil hartanya. Tatkala itu tiada mengapa berpaling daripada kiblat dan berbanyak perbuatan di dalam sembahyang dan berkendaraan dan disyaratkan rukuknya dan sujudnya karena darurat. Menundukkanlah kepalanya dan wajiblah terlebih menundukkan kepala pada sujud sambil berlari segala macamnya. Nah, dalam ketakutan tetap disuruh sholat. Supaya berbedalah antara rukuk dan sujud. Tapi tiada mengapa menjabat pedang yang kena najis. Dan jika dijabatnya, maka hendaklah dikodonya nanti sembahyangnya itu. Dan demikian lagi tiada mengapa bertempi dan berkata-kata dalam sembahyang. Maka jika ia berkata-kata, maka batalah sembahyangnya. Berkata tidak urusan perang itu, kaya, batal sembahyangnya. Karena tiada darurat namanya. Nah, pasal pada menyatakan sembahyang sunat. Bermula sembahyang sunat itu amat banyak. Banyak kali ya. Yang sunat. Yang mana? Nah, terus? Ini kalau udah selesai udah aman, ini kodo lagi ya? Enggak dikodo. Yang dikodo itu dari kalau dia megang pedang udah pedang di najis itu kodo nanti. Nggak tak sah ya. Kalau dikerjakan terus. Mau enggak kodo. Begitu keadaannya ya udah. Cuma sholat biasa. Kalau misalnya berlari kalau gimana caranya lah. Maka berpaling dari kiblat pun tidak menjadi masalah, tidak membatalkan sholat. Kalau memang berantem gitu. Waktu udah sempit lah ini pahami. Jangan saya kesempatan jadi itu. Memang sempit kali waktu lah udah ya sholat belum kerjakanlah sholat tuh. Gimana keadaannya? Nggak ada kiblat pun nanti lah situ ya. Gitu. Tapi udah sangat apa kali lah udah. Ya. Ini diceritakan supaya kita jangan main-main dengan sholat.
Itu mungkin kita tanamkan sama anak-anak kita yang dari kecil sudah sholat, jangan nggak sholat, bahaya besar menanti. Seringan-ringannya kalau orang meninggalkan sholat sama dengan dosa dengan orang berzina. Itulah dia. Itulah musuh agama kata Nabi. Itulah yang meruntuhkan agama, orang nggak sholat. Orang nggak sholat itulah dia musuh agama yang meruntuhkan agama. Makanya keliling yang ngaji jangan main-main ini. Karena ada sorotan orang, baik yang sorot, udah. Kita nggak tahu di sorot orang, nah ini lorong-lorong dia banyak yang tahu sama Syahri ini. Nama mungkin nggak tahu ya, tapi tahu sorotan orang. Diundang kenduri, malam ini datang ya nanti ya, ada. Siapa di antara kita diundang, mau nikahkan anaknya. Undangan nikah kan wajib kan datang kan. Tapi ada masalahnya, anak ini udah hamil duluan, belum nikah, boleh datang? Jangan. Kalau datang itu sorotan orang. Jadi ada kok itu yang ngaji pesasan itu ada, berarti boleh kan? Kita jadi pedoman orang. Heri itu, Heri aja datang. Dia ngaji tuh, rajin kali ngaji ketemu apa si Karnen, apa si Sasan. Si Karnen pula, ya udah masih itu, gue usah tanya lagi lah, Tuan Syekh udah itu. Harusnya untuk orang. Itu lebih pedoman ya Pak, Anepi. Bapak makannya mana Tuan? Mana Tuan? Pak Anepi lagi? Gak apa-apa nyentuh dia. Dia Tuan Syekh kok. Dia boleh pacaran, kenapa kok tidak ya kan? Tahankanlah itu. Hanya ngaji buat beban ya, bawa ada nama yang dibawa. Ada benderanya. Terus saya bilang masih hati-hati kau Heri. Ada bendera kau bawa, orang kenal kali saya butakin tuh. Jadi itu ngaji. Iseng-iseng nanti tuh nanya mana gurunya, yang mana gurunya itu? Orang pengajian, sampai ada orang di antara kita bilang, majelis pengajian kitab kuning, ngetar badan, guru masa berdiri kok bilang gitu. Awak takut? Pengajian kitab kuning, tentang itu. Nah yang baca kitab kuning itu para wali itu. Bukan Betul tadi, ya kan? Majmu, kitab kuning. Mana? Ikut takbiran. Natal takbiran, ya berzikir di masjid. Apa hal? Itulah ajaran rupa kitab kuning itu. Nah, kan yang salah kan pengajian. Gurunya siapa? Habislah. Udah gak usah begitu kali, nggak apa-apa kok. Masa begitu santai aja gitu. Ngaji. Tadi. Kalau dia ikutan orang. Ini nyorot aja semuanya yang hadir ini. Dia bisa 3, kenapa aku tidak? Makin banyak aku tengok rezeki ya, kan? Jadi kalau ingin banyak rezekinya, contoh saya, hati dia. Ya kok gitu? Kenapa? Ada apa? Kok narik nafas kenapa? Kok itu? Biasanya. Udah terjadi, hadapilah ini semua. Izin Ustaz. Sholat ketakutan ini apa perlu wudhu juga? Apa ya? Apa perlu wudhu? Air wudhu. Ya namanya sholat perlu wudhu lah, pakai wudhu lah. Nggak wudhu bukan sholat namanya, Eri. Sementara kita pernah katakan, walaupun terikat, Nah, itu lain masalah. Dan masalah lagi. Dan banyak lagi yang lain ya, masalahnya. Itu memang nggak bisa ngambil wudhu dia, orang terikat. Ini nggak akan mau sholat. Ada wudhu lah. Bahkan wudhu ini, kalau bisa, jangan sampai putus. Orang kita pernah mulai kamar mandi kok. Bawa air kecil kamar mandi. Saya bisa ambil wudhu sekalian, kenapa? Wudhu itu masih tetap ada. Entah sadar kau entah tidak, saya nggak tahu. Tapi bukan dia yang ngamalkan banyak, yang ngamalkan wudhu ini. Kalian, ini saksi kalian yang hadir semua. Tengok share ini sekarang. Macam mana dia sekarang? Hitam seperti dulu apa terang udah sekarang?
Ya nggak usah gitu kali nengoknya, cari biasa aja. Mesti percaya, tergantung dia niatnya. Basuh pertama wajib, basuh kedua ampunkan dosa sebab muka aku ini. Basuh ketiga, ya Allah cahayakanlah muka aku di dunia dan akhirat. Dua, langsung terjadinya sholat tahajud ini. Hah? Ya. Dulu aku kapan sholat tahajud? Itu bukan pertanyaan apa, Ron. Waktu kapan? Waktu kau takut lah itulah deh. Kalau nggak takut ngapa kau semakin ketakutan? Ngapain kau aku semakin ketakutan? Takut apa? Dia ini ketakutan dalam siapa? Di bencana. Apa yang kau takuti lah? Terserah kau lah. Itu pertanyaan nggak usah dijawab, renungi sendiri. Takut nggak makan, nggak ada urusan. Takut juga namanya kan? Waktu udah mau habis, awas belum selesai sholat lah. Nah, itu makanya berpaling dari kiblat pun tetap sah. Namanya sholat jangan tinggal. Tadi saya ulang-ulang balik nih ya. Maka anak kita sekarang generasi berikutnya ini ya, dari kecil udah diajar sholat, jangan tinggal. 5 waktu. Kalau bangsa ada duit bayar. Setiap hari kita kasih duit juga, kenapa nggak kita gunakan uang itu? Satu sholat 10.000, jadi 50. Biar semangat anak-anak itu sembahyang. Kalau perlu mamanya gitu kan, rajin tuh sholat. Numpang nggak saya tanya. Ini perempuan di belakang nih, nggak akan tinggalkannya sholat. Kalau berarti kita ngasih 50 kali sholat. 5 waktu berapa jadi? 250.000. Nggak akan tinggal sholat itu. Kalau sempat tinggal satu sholat aja, satu waktu potong 200 bilang. Mana? Ya kok banyak lima buatan karena macam mana sekarang? Jangan sholat tinggal kan. Nah gitu. Udah. Siapa yang ada duit lah ini? Kita ada orang mabar diamalkannya ini. Dia ngadu ke rumah, anak saya pakai suruh sholat. Ada 4 orang laki-laki lah. Sudah besar, preman lah kita bilang. Gak ada yang mau sholat. Tapi tiap hari ngasih duit paling sedikit 20.000. Limpul. Orang duitnya banyak. Salah kau tuh. Gunakanlah uang kau itu. Dengan jalan Allah Ta'ala. Itulah sholat ini. Alhasil anaknya nawar. Tanya harga. Kalau sembahyang sunat berapa pak? Kan sholat wajib, limpul. Yang wajib limpul. Jadi kalau 5 waktu 250.000 atau orang. Gak peduli deh. Orang banyak duit ya. Kalau nggak gitu pun dikasih duit juga kan. Maka gunakan itu. Nah anaknya pula yang nawar. Kalau sembahyang sunat berapa kan? Mau tambah ibadah ya. Sekarang nggak kasih duit lagi. Ya, tapi udah sholat udah. Udah nggak sholat rasa dia. Ada tertanam setelah dia. Seperti contohnya kita kalau nggak sampai ngisa, belum sampai ngisa nih tidur aja lah. Enak tidur tuh. Mesti terbangun kan. Siapa yang bangunkan itu? Nah, namanya malaikat mulhim namanya. Sholat dulu, nanti aja lah. Yang di samping itu mau diapain ya? Nanti aja, habis itu baru sholat ya. Itu setan masuk. Ada gitu kan? Nah, ada lah, kalau nggak ada udah bilang. Udah Ron ya? Tidak ada ketakutan dalam diri kita. Iya lah ketakutan apa? Ketakutan dalam diri kita untuk menjalankan sholat. Itu bagus, itu tanda orang takwa, nggak takut ya. Ya, aku belum sholat isya lagi, sholat dulu ya. Supaya kita rajin sholat itu, datangkan kematian. Takdirkan aku nggak sholat mati, berarti kan tinggalkan sholat dengan sengaja kan. Nah, sholat berarti mati dalam keadaan maksiat namanya itu. Jadi alhamdulillah lah sampai balik kemari ke rumah masing-masing ya kan. Kalau pergi ke Kuala apa namanya? Lupa ya. Kuala Langkat kebalik perahu tuh mati apa namanya itu? Ya, ketawa ada gitu. Syarat dan rukun dalam sholat ini sama dengan syarat dan rukun sholat biasa. Sholat. Sholat ini Nah, sholatnya sama, syarat dan
dan hukumnya itu sama. Syaratnya tidak, rukunnya sama. Hukumnya sama. Iya. Kan dia Syaratnya berbeda. beda, karena nggak ada kiblat pun desa. Ada rasa ketakutan. Bergerak 3 kali bergerak. Tumaknina kan, Nah berteriak, ah. tumaknina dia nggak perlu tumaknina. Oh tumaknina tetaplah tumaknina. Rukuk dan sujudnya tumaknina juga. Iyalah mesti tumaknina. Nggak tumaknina mana sah. Orang tumaknina itu sebentar aja kan. Saat ada berhenti udah. Cuma disuruh baca 3 kali supaya tumakninahnya benar-benar tumakninah gitu. Iya. Kalau memakai isyarat itu tumaknina juga. Isyarat di mana? Ini dibilang juga pakai isyarat dia. Ya, kalau di atas kendaraan boleh dia pakai isyarat. Nah itu bukan yang wajib, yang sunat. Nah, lain lagi yang wajib, paling nggak bisa. Kayak isyarat aja dalam hati ya sudahnya usah cakap-cakap lagi ya dalam hati aja udah salah udah. Tangannya di sini. Buatan di dalam sembahyang dan berkendaraan dan disyaratkan rukuknya dan sujudnya. Karena darurat tundukkan kepalanya. Nah, kan ada sudah duduk kepala juga kan. Sujud lebih rukuk daripada rukuk sujudnya itu. Rukuk gini ya, sujud itu lebih lagi gitu. Bukan syarat dulu. Iyalah. Nah, tumakninah tetap rukuk juga dia. Cuman sujudnya lebih pendek daripada sujud gitu aja. Tetap aja. Ya, saya mau nanya sama kau kalau gitu. Kau ketakutan apa sih sampai kayak gitu kali kau nanya ya? Ketakutan apa kau di rumah kau? Kalau ada yang nanya, Ustaz, Oh gitu. Lain berarti. Orang alim lah Pak ditanya ya. Saya udah jawab. Ada orang alim yang pergi saya lupa aja kepala langkat ya. Kepala langkat itu kok pergi saya kan. Tapi suruh kan wajib ikut suami. Jadi dia pernah saya habis cakapnya itu udah pas aja udah nggak bisa dibantah lagi ya. Gimana Pak Ustaz, orang wajib ikut suami kok katanya. Terus suami ikut, dia pun saya mau bilang nggak bisa bantah. Ini dalam hati halim lah udah dia kan gitu. Kan dia yang jawab. Udah hari. Apanya yang udah? lanjut. Enggak, Eri kok saya perhatikan kalau bertanya enggak tumak ninah dulu pikir baru tanya gitu. Itu dikatakan kalau lidah orang berakal itu di hati. Belum tanya, pikir dulu. Udah cocok baru majukan. Nah, gitu. Karena ada pertanyaan yang THH. Gimana saya jawabnya sama THH? THH juga lah ya kan. Akhirnya ketawa lah kan. Nah, Li, gimana keperawannya ini? Udah set orang tua kau? Jadi gini, banyak kali kita menyatukan ini. Dalam ngaji ini jangan kemana-mana dong, ngaji aja. Atau ngaji habis ngaji udah. Tidak usahkan yang kemana-mana, udah ya. Nanti kalau kamu mau ke Aceh mau kemana habis ngaji bantulah. Ngaji dulu. Waktu kita sempit. Kenapa saya bilang sempit? Karena mati ini kapan saja, di mana saja, nggak ada urusan. Sampai mana tadi kajinya? Dan pasal penyalakan sembahyang sunat itu deh. Bermula sunat itu amat banyak, setengah daripada sembahyang rawatib muakkad 2 rakaat dahulu daripada sembahyang subuh. Ya. Namanya apa rawatib muakkad? Sebelum sembahyang subuh sunat dulu 2 rakaat. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Subuh dulu lah ya. Setengah daripada sembahyang rawatib muakkad. Namanya rawatib muakkad sembahyang subuh. Ini yang diajarkan Nabi sama kita. Kalau kita kepayahan kali ekonomi, sembahyang sunat subuh inilah. Jadi sebelum subuh kita udah bangun, udah siap-siap, azan subuh sembahyang sunat dulu 2 rakaat rawatib muakkad.
Udah selesai sholat sunat ini, apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah 100 kali. Baru sembahyang subuh. Ini orang yang mengamalkan ini nggak pernah putus duitnya. Nggak pernah putus duitnya kalau orang mengamalkan ini. Masih ini nggak koyak ya. Nyata mana pikiran. Payah kali pula. Ada aja uangnya. Nggak pernah putus itu duitnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astagfirullah 100 kali. Logikanya kalau kita pagi subuh itu udah sifar 100 kali, udah muji Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi, masih cinta ya Allah, dan segala kepujian bagimu. Astagfirullah, ampunlah dosaku. Cocok diampuni apa enggak ini? Nah, itu enak. Nah, waktu kita berdoa, waktu sembahyang subuh enak ada itu. Udah ada mukadimah duluan. Jadi masuk sembahyang subuh udah enak. Nah, gitulah ya. Orang semuanya mesti ada mukadimah dulu baru enak ya kan. Betul enggak ini? Jangan urusan dunia aja kita mutumani apa dulu, mukadimah dulu. Ibadahnya itu dulu sama. Orang mau maraton ini lari tempat dulu nih, lari. Udah puasa saja baru lari. Jangan lari terus tersungkur nanti. Udah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah 100 kali. Karena kita paham, yakin kali ngasih rezeki siapa? Allah Ta'ala, bukan kita. Gimana pun kita nyari tidak atau tidak. Nah, ini masa orang-orang yang mendapatkan rezeki yang tadi sangka dan tadi juga itu mengamalkan ini. Tapi nggak pernah putus duitnya, ada aja. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib. Ya. Dan 2 rakaat kemudian daripada isya. Dan 3 rakaat sunat witir. Kemudian daripada sunat isya. Waktunya daripadanya hingga fajar shadiq. Dan rawatib ghairi muakkad. Itu 12 rakaat. Ya, ini 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Ini namanya ghairi muakkad ya, bukan sunat muakkad, ghairi muakkad. 2 rakaat dahulu sebelum zuhur dan 2 rakaat kemudiannya. Kalau itu berapa rakaat zuhur? Paling banyak zuhur ini ya. Ghairi muakkad 2 rakaat. Baru muakkadnya 2 rakaat ada 4, sebelum zuhurnya 4. Lalu muakkadnya lagi 2 lagi. Ghairi muakkadnya 2 lagi. Jadi semuanya berapa itu? 12 rakaat. Dan 4 rakaat dahulu daripada asar. Belum asar sebenarnya apa dulu sunat. 4 rakaat. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. Ini jarang dibikin orang, tapi ada. Kalau di masjid-masjid ya, kalau masjid merah tetap ada tuh. Masjid Marasyad di Bogor tetap tuh. Sebelum maghrib, dan 2 rakaat dulu orang itu. Jangan kita bertanya-tanya, sembahyang apa ini? Ghairi muakkad namanya. Dan 2 rakaat dahulu daripada isya. Belum sampai isya. Dan sunat duha, yaitu 8 rakaat. Dan sunat tarawih pada bulan Ramadan, yaitu 20 rakaat. Jadi kalau yang sampai 11 rakaat bukan tarawih namanya itu ya, qiyamul lail namanya. Kalau tarawih 20 rakaat, yaitu sembahyangkannya kemudian daripada fardu isya hingga fajar shadiq. Dan ada lagi namanya sunat awabin, 20 rakaat. Kapan dikerjakan itu? Ya. Sunat awabin ini 20 rakaat. Disembahyangkannya kapan? Hah?
Bagaimana? Lihat antara maghrib dan isya. Iya, mungkin 20 rakaat. Kalau isya sama maghrib enggak? Jadi kalau kok bilang macam mana? Saya bilang ini nggak mungkin dirubah kitabnya. Kitab saya bilang begitu, 20 rakaat. Habis sembahyang maghrib, sembahyang sunat. Itu orang sembahyang aja gitu. Itu tarekat sholat namanya itu. Sholat aja kerjanya. 20 rakaat. Gimana aku tengok 6 rakaat? Enggak jelas itu. 20 rakaat. Iya, walaupun di batal badan 20 rakaat. Apa sempat enggak? Bisa maghrib isya. Sempat. Bang terawihnya 20 rakaat bisa kok. Nggak bisa kayaknya maghrib isya. Maghrib isya mah enak. Nggak kau tahu di Jawa mana tuh? Daerah Jawa tuh. Itu bisa kan? Pokoknya kali. Hanya 15 menit ya. Selesai semua terawih-terawihnya habis-habis. Sampai ke dikerjakan antara maghrib dan isya. Dan sunat mutlak. Ada lagi sunat namanya sunat mutlak ya. Pada malam. Dan sunat tasbih. Ini sunat-sunat ini paling tidak semua itu mesti kita kerjakan ya. Sunat mutlak. Udah pernah kau kerjakan? Ada tulisan kita. Oh ada. Atau sunat tasbih. 4 rakaat. Dan lainnya. Daripada yang tersebut ini amat banyak. Dan sunat yang dituntut berjemaah itu sunat hari raya dan 2 gerhana dan sunat minta hujan dan terawih. Jalannya nggak suruh ya. Gimana sih sunat tasbih jemaah? Nah nggak sah nggak suruh berjemaah sunat tasbih. Cuma nampak rupa berjemaah ya, orang-orang ikut-ikutan banyak. Yang tasbih itu nggak disuruh berjemaah, masing-masing aja. Masing-masing sunat tasbih. Kalau berjemaah nggak disuruh itu. Namanya nggak suruh berjemaah. Hah? Apanya? Boleh, siang pun boleh, malam pun boleh. Yang penting dikerjakan. Nanti kau udah nggak sempat lagi mengerjakannya itu. Ini kan banyak listener ini ya. Nanti kan sempat lagi kau mengerjakan itu. Sekarang ini lah kalau mau jangan sunat. Jalan. Banyak. Nanti udah nggak sempat lagi. Nggak percaya pula deh. Mana kau sempat lagi lah? Tanya lah semuanya nih. Wali-wali ini tanya. Sempat lagi N. Nah dia bilang enggak ya. Saudara kali. Abangmu semain dulu ya. Nyesal aku kain mama ya sholat aja gitu. Ya enggak lah orang pun enggak mau main sholat apa open pun enggak. Kan dia kan nih, yang enak kan ngerjain ini kita memang nggak ada kebutuhan lain ya kan. Jadi semai sunat ini, bukan sunat tasbih itu setidak-tidaknya seumur hidup sekali ada dibikin. Jadi ada tertulis buat kita. Udah pernah semai sunat tasbih? Ada ini kok, maksudnya ada. Tapi kalau ada sesuatu berita sama kita yang nggak pernah kita kerjakan walaupun sekali. Supaya tertulis kita orang yang mengamalkan ilmu. Ini ahli mengamalkan ilmu nih. Nah, tasbih ada keurusan? Ada nih, nengok. Ini sampai ditanya nggak ada. Jadi salah satu kata Nabi yang sebenar-benar buat baik itu dia berbuat baik kepada orang yang pernah buat baik sama dia. Kali bikin, paling tidaknya. Udah pernah bikin, nah udah kita bikin, udah amalkan kaji namanya itu. Berbuat baik kepada orang nggak pernah buat baik sama dia. Entah naik angkot apa, di angkot itu ada anak orang pakai jilbab, perempuan anak sekolah, nampaknya aliyah ya kan. Bari yang pos, kan nggak kenal kita sama dia kan.
Berarti kita sudah pernah berbuat baik kepada orang yang nggak pernah berbuat baik sama kita. Malaikat itu. Nah, ini bayarannya mahal kali nih. Yang kayak gini nih. Beda ya. Meninggalkan yang haram karena Allah Ta'ala sama dengan meninggalkan haram karena nggak mampu, beda itu. Jauh bedanya ya. Bedanya di mana? Nah, gitu nanya gitu kan aku. Ada orang nggak ngerjakan yang haram karena nggak mampu lagi dia. Ada karena takut sama Allah Ta'ala ya. Mampu dia tapi nggak mau dia kena haram itu. Itu loh bedanya. Sudah. 3 orang berjalan. Kalau dibuat ceritain nak kalian ya, 3 orang berjalan sesat di hutan. Akhirnya sampai malam. Cari tempat berlindung gak ada ada tuh gua, masuk dalam gua. Begitu masuk dalam gua, petir. Wah, kita tutup gua itu dengan batu besar. Yang gelap gulita lah, hujan. Jadi yang satu berdoa, ya Allah kalau kau terima selama ini ibadahku, buka akal ini ya Allah. Dorong-dorong nggak bisa, orang besar batu itu. Udah usahakan nggak bisa juga, udah kaulah lagi berdoa. Sama satu lagi, yang udah tua juga, berdoa lah dia. Ya Allah kalau kau terimalah sedekahku selama ini. Nah, ini jangan berhenti cerita ini kalian ya, jadi amalan ini. Buka kalah pintu gua nih ya Allah. Gua yang batu tuh, tapi nggak tinggi, situ aja. Diam. Terbuka tidak juga. Yang satu anak muda, tengok-tengok dong nih. Kaulah berdoa. Apa yang mau banggarkan? Nggak ada ibadah, tidak, apapun tidak ada. Coba dengan apa yang mau banggarkan? Cobalah kau ingat-ingat perbuatan kau yang kau tinggalkan Allah Ta'ala. Coba kau ingat-ingat. Apalah? Coba tinggal kau lagi belum berdoa nih. Ketika berdoa. Kalau aku pernah ada anak gadis menyerahkan dirinya kepada aku. Nah, itu kutinggalkan karena takut aku sama Allah Ta'ala. Ah, itulah kau minta sama Allah Ta'ala. Bilang ya Allah kalau kau terimalah ibadahku, aku tinggalkan itu. Anak gadis sudah menyerahkan diri kepada aku, nggak mampu karena takut haram itu. Bukakanlah ini ya Allah pintu gua ini. Itu batu gua itu bukan goyang ini, terbang batu itu. Wah, macam tidak betul. Nah, itulah hebatnya kalau kita tinggalkan yang sesuatu kena haram, tinggalkan Allah Ta'ala, bayarnya mahal kali. Udah ya. Udah nggak usah senyum, kalau kau senyum terjawab semua, diam-diam aja, tenang aja nyari. Kalau salah awak tinggal istighfar. Kalau nggak paham tanya Erik. Kalau saya kau tahu muka saya kayak gitu, saya takut. Begini, boleh kita minta ganti. Hah? Contohnya begini, Ustaz. Saya pernah suatu suruh bawa mobil, suruh ngangkat barang yang tahu ilegal lagi gitu. Saya nggak mau. Di situ saya minta ganti, boleh. Boleh lah, itu minta ganti. Kutinggalkan ya Allah. Tapi kalau tahu upahnya mahal ini kan biasanya kalau gitu upahnya mahal ini. Iya. Udah, minta ganti motor, kutinggalkan. Tapi gantilah ya Allah. Kau lebih mengetahui bagaimana inginnya aku dengan upahnya ini. Tapi ini haram, nggak mau. Minta ganti Allah. Kalau minta ganti sama Allah, kalau dia mengatur Tuhan ya, terserah Allah Ta'ala mengasih apakah duit atau diganti dengan yang lain. Kita taunya selalu minta ganti, mau duit juga. Jangan, ada yang lebih baik dari itu lagi. Kalau kadang-kadang ngasih lebih, yang lebih, tapi kita mau yang kurang, ini bahaya. Aku tinggalkan ini. Terus sering, jangan, kan diam aja kalau belum selesai, terus saja, sampai duduk kayak gitu. Apa kurang lebar pintu yang saya buka? Kayak gitu, kalau ada seseorang berhenti merokok karena batuk, apakah dia nggak mendapat kebaikan? Karena batuk. Dapat juga, tapi sedikit lah. Hanya bisa. Nah, karena batuk, kalau nggak batuk dia mati juga kan? Kan gitu artinya. Karena batuk tuh dia nggak merokok. Kalau nggak batuk,
Merokok itu makruh, memang nggak berdosa, nggak haram, tapi Allah benci. Nah, pikirkanlah itu. Merokok nggak berdosa, orang hukumnya makruh, tapi Allah benci, mana mau. Masa renungilah itu. Suami merokok, istri masak jengkol terus, ya. Lalap jengkol, sambal jengkol, makruh dua-duanya. Bantilah suami istri nyari benci Allah Ta'ala jadi dua-duanya. Bukan cari ridhonya ya. Padahal kalau nggak ngerokok pun nggak apa-apa kok padahal. Nggak makan jengkol pun nggak apa-apa kan. Nggak padahal. Tapi harus ditanya nafsu sama setan. Setan bodoh lah kalau. Makan. Dan sebelum makan pun ada juga. Sebelum itu. Sebelum dan sesudah. Jadi kita membedakan sebelum dan sesudah ini mana Pak? Semua akan ada. Mengakhiri muakat benar. Jadi akhiri muakatnya dulu, yang paling ringan dulu 2 rakaat. Habis itu 2 rakaat lagi sembahyang muakat. Baru sembahyang zuhur 4 rakaat. Baru muakat lagi 2. Berarti empat dikerjain lah semua. Semua dikerjain. Kalau kita nggak dihitung muakat ada semua enggak kan? Enggak. Mungkin dibagi 2. 2 rakaat, 2 rakaat. Itu muakat ada semua. Enggak. Untuk memudahkan kita sebenarnya hukum ini. Cuman kalau orang yang dah tamak dengan pahala, tamak dengan ibadah, nggak boleh dikerjakan itu semua. Paling tidak, tadi saya bilang, paling tidak kita kerjakan sekali. Hari muakat 2 rakaat. Orang banyak yang waktu hari minggu kan pergi kawan. Banti. Betul, sunat muakatnya 2. 4 udah kan? Sembahyang zuhur 4. 8. Muakat lagi 2 rakaat. Hari muakat 2 rakaat lagi. 4 lagi. Jadi 12 rakaat dikerjakan. Paling tidaknya pernah dikerjakan. Tulis, ada. Tidak ada yang mengamalkan langsung 4 rakaat, ya enggak 2-2. Boleh. Itu termasuk di dalamnya muakat. Oh enggak masuk. Enggak masuk. Enggak. Jadi salah tadi saya cakap ya, salah dia. Yang boleh 4 rakaat itu sembahyang tarawih. Aku nggak mau 2 rakaat 4 rakaat. Boleh. 4 rakaat 1 salam. Rawatib tadi enggak boleh, Pak? Enggak. 2-2 tetap. Iya, 2-2 tetap. Kalau enggak ada pisahnya, gimana pisahnya? Itu Pak, kalau kita sholat sunat pada maghrib kan, sama maghrib ini saya ada sholat sunat awal tadi kan. Kita kan sholat sunat pada maghrib ini. Bisa niat awal ini bisa? Nggak bisa. Digabung. Nggak bisa. Kalau itu digabung nggak bisa. Jadi sebenarnya pertanyaan sekarang ini ada lebih pantas ditanyanya kan. Apa sunat? Ada sembahyang sunat jima, bilang itu ya kan. Itu ada sunat jima lah. Jadi udah dikerjakan ya. Baru dengar ini. Nah itu kan ada Pak ada. Itu yang paling penting itu di hadapan kau itu sekarang. Sali sunatan jima rakaat ini adalah ta'ala. Dia dengar istri kan. Sembahyang apa? Jima ya tahu aja kau. Kalau kita nggak pernah ngelakuin buat, kita pernah tulis. Sampai begitu hebatnya. Itulah kalau mau dibatalkan pun itu. Kalau kita ngambil wudhu sentuh sama istri batal Pak? Enggak batal wudhunya. Orang niatnya untuk itu. Kalau batal apa gunanya ini? Sampai sebegitu aja iya memang. Orang Islam sudah bersih. Kalau terawih dengan qiyamul lail tadi, yang 20 dibilang qiyamul lail. Kenapa dia dibilang qiyamul lail? Enggak lah, orang terawih 20 rakaat. Rasul dibuatnya juga tetap 20, tapi dikerjakan di besi 11.
Jadi kita Abu Bakar nggak cocok ini orang memang masih 20 kan 20 lah. Makanya dibikin 20. Umar pun 20 nggak ada lagi. Nyata dikit orang juga kok. Ketika dia sholat yang 8 rakaat tadi rawehnya, dia niat raweh, Silakan ditambah lagi nih di rumah. dia nggak tambah lagi, kan banyak gitu. Bukan terawih namanya itu. Nah, tapi kan mereka niatnya niat raweh. Kalau teraweh. Bukan terawih namanya jawabannya. Dah. Qiyamul namanya. Sembahyang malam. Aku terawih, kalau terawih 20 rakaat. Nah. Tunjukkanlah kitab bahasa yang 11 rakaat itu terawih. Tunjukkan mana dia kita. Itu dalil kita ada kok. Tunjukkan mana kitabnya. Yang mengatakan 11 rakaat itu terawih. Yang 8 rakaat terawih. Tunjukkan mana dia. Nggak ada kok. Orang itu kan patokannya hadis Aisyah itu kan. Iyalah hadis-hadis itu. Nah, sholat sunat lebih dari 4 rakaat. Kalau di bulan Ramadan kan nggak ada rakaat kayak gitu. Kalau nggak mengaji dia. Itulah payahnya. Nafsu kita kan suka yang mudah. Oh betul ya udah gitu aja. Yang mudah, yang enak aja. Tapi kalau urusan makan nah beda ya kan. Sudah. Jadi paling tidaknya dikerjakan. Orang tadi dipaksa terakhir itu sebagai sunat namanya. Enggak dikerjakan terakhir berdosa. Enggak. Kalau bekerja ini peraturannya 20 rakaat lah. Dan 8 rakaat. Aku mau terawih. Lebih boleh, Pak? Hah? Lebih boleh. Lebih boleh. Dulu 40. Iya, 40 rakaat. Begitulah tomaknya waktu dengan ibadah. Bukan 20 rakaat, ini 20 rakaat. Udah. Eri, udah. Oh jualan pengaji nih. Ngaji. Nah. Entah kok tunduk, kau pikir ngaji juga rupanya. Ada juga orang tunduk itu, kau pikir rusuk, rupanya ngantuk ya kan. Macam tinggal manusia. Soalnya pelan nggak? Allah Akbar, kabupaten kali dah semua ini. Allah liman hamidah. Kenapa lambat? Bukan kena bacaannya, bukan kena sholatnya dia. Tadi belanja di Kediri pakai uang 100.000, 10.000, baliknya 80.000, itu dipikirkan. Allah, 80 dibeli. Belanja 10.000-nya, 90 turunnya kan. Sama Allah, pikirnya ke situ aja duit tadi. Tak iya dimasuk minta nih, nah mulai cepat aja. Zakat ketiga udah cepat ya. Zakat keempat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang sudah gede. Bu, tadi saya kan belanja pakai uang 100.000, kenapa baliknya kok 80 kan 90 turunnya? Iyalah, tapi bapak bilang nanti kalau belanja kemarin potong aja, makanya saya potong. Kan udah tambah 10.000, malu nggak ini? Nah, kemana kau kan? Malu? Malu lah. Tapi bapak bilang nanti potong aja ya udah. Kenapa tuh? Kena berutang kan? Jadi bebaskanlah diri dari utang ya, jangan. Manusia paling hidup paling bahagia nggak punya utang. Kalau manusia paling bahagia di dunia ini kalau orang nggak punya utang. Kalau udah tahu jangan berutang. Kalau berutang berarti kita sendiri nggak mau bahagia kan? Nggak usah. Biasakan itu. Jangan terbalik biasakan ngutang dari kecil-kecil. Udah kecil-kecil besar lah itu. Utang 5.000 aja. Nanti naik 10.000 itu. Karena untuk bayar yang 5.000 itu utangnya 10.000 lagi. Jadi ngerti kan ini? Udah jadi 10.000 udah berutang kan? Untuk bayar 10.000 kau utang 20.000 lagi. Masya Allah 20.000 baru utang 10.000. Ada sisa mau 10.000. Tapi utang kau udah naik. Udah 20. Mau bayarnya tanggalnya tepat udah. Utang normal lagi. Jam cepet. Tambah besar. Tambah besar. Nah ini kejar utang lah. Makin lama makin banyak. Kalau udah banyak kali utang tuh udah beli tali lah ya. Jadi katanya untuk apa tali itu? Beli tali lah udah apa lagi? Tarik yang rumah mana yang kuat ini.
letakkan ke leher, naik kursi, tipak kursinya. Hah? Dia nggak lagi. Iya, kalau udah ngaji, nah, iya. Lari. Usahakan jangan berhutang dan punya utang, bahagia kali kita. Tapi Nabi saking marah itu nggak mau ada mainannya. Kok kita rajin, marah kali Nabi itu. Dan kalian seperti Usama, kata Nabi. Kenapa dia Rasulullah berutang dia sebulan? Ini berutangnya bukan sebulan lagi. Nekat kali ya kan. Nabi marah. Cicilah sekarang sebelum mati. Jadi mati atau bilang sama istri, jangan diam aja. Istri pun bilang sama suami. Dek, abang ada utang sebenarnya ini. Sekian masih anu nanti. Mana tahu abang belum mati, kau bayar ya. Atau istri. Kalau nggak sok inolong siapa? Itu mungkin tampillah keluarga waktu ada yang meninggal kan gitu. Hadirin sidang takziah sekalian. Apabila almarhum punya utang, sama saya sekarang pindah hutangnya. Saya yang menanggungnya. Terus kalau lepas dari utang itu, enaklah dimainkan ya kan. Tapi kalau ditagih orang nanti yang bilang, kita bayar lah ya kan. Tanggung jawab lah, jangan selalu bilang aja. Di hari yang sama atau setelah 3 hari kemudian? Ngapain 3 hari? Itu orang bodoh tuh bilang. Setelah 3 hari ini nanti membawa bukti-bukti yang nyata. Mana ada bukti utang 10.000? Saya ada utang 10.000 apa? Dan bawa bukti Pak. Dia ada utang makanya. Mana buktinya? Mana ada? Saya percaya aja lah. Sudah ya, ini sampai aja kita ya. Jadi ada satu lagi yang saya tanya nih, Ustaz. Jadi tadi di sini kan banyak amalan-amalan sunat yang harus dilakukan. Ada seorang abdi melakukan semuanya nih Ustaz, tapi dia mengatakan kepada yang lain-lain itu kepada Ustaz. Mengatakan Bahwasanya dia sibuk mengerjakan ibadah-ibadah ini. Nah. Aku sibuk kali, sholat ini belum, sholat ini belum, itu sholat apa? itulah ria itu. Ria itu menunjukkan amal kepada orang lain. Apa yang bilang? Itu batalkan ibadah. Bakar lah. Nggak sempat aku banyak kali amalan aku yang mesti kerjakan ya. Yang paling banyak rusak siapa? Orang tarekat itu. Keluar nanti dari zikir segala macam atau tengah malam besok pagi subuh ceritanya itu masing-masing berapa dapat malam 100.000. Aku alhamdulillah lah 200.000. Banyak belum banyak zikir. Ngapain? Itu harian. Nggak terasa dia Pak. 2 orang jalan, selisih jalan sama-sama umur 70 tahun. Yang satu lagi ya kok lemah kali kau nampaknya sakit? Enggak. Ya, jadi kok pucat kali enggak? Ya apa lagi kau kerjakan pada tua gini? Minta tahajud lah tengah malam. Apa yang nanya? Itulah ria tadi. Menunjukkan amal kepada orang lain. Pasal pada menyatakan sembahyang 2 hari raya itu akan datangnya. Sudah. Tadi mesti ngaji sibuk kali kamu cepat berhenti. Sekarang udah begini orang lama kali masih nunggu lagi ya. Ada terus nggak disuruh ngerjakan yang nggak disuruh lagi itu aja lah jawabannya. Tahajud berjamaah kan nggak disuruh. Jadi kalau kita kerjakan berarti mengerjakan amal yang nggak disuruh. Hah? Iyalah orang nggak disuruh. Kembali-balik disuruh nggak dikerjai. Atas memang terus memang maghrib sama berjemaah sama istri. Isanya gitu ya kan. Subuhnya kayak gitu enak lah jadinya. Jadi ayo sembahyang tahajud ngapain berjemaah? Soalnya anak-anak udah tidur kan. Kalau maghrib kan Itu tahajud lain namanya itu. Tahajud muakkad namanya ya. Kalau kayak gitu kok paham aja cepat ya.
Coba kan laki-laki ini kan kalau jamaah di masjid, apa jamaah di rumah? Kita harus bikin jamaah. Nah, orang tahajud gak disuruh berjemaah, tapi udah dijawab tadi. Nggak lah ulang-ulang. Laki-laki suruh ke masjid memang, tapi kalau ada tanggung jawab kita, suami ini kan sebagai imam di rumah. Kalau nggak diajak berjemaah, karena kan anak itu nggak sholat, tidur ya santai. Kalau sibuk subuh ke masjid, tapi di rumah kan yang sholat. Tanggung jawab siapa itu? Kalau orang mau berumah tangga, yang enaknya masa-masa sekarang di sedang musim hujan di sana. Tapi kerjanya berat ini. Jaket air panas lah banyak, terus bangun subuh mandi. Mandi kan istri itu. Kalau enggak sembahyang subuh dia dingin banget ya. Ini sudah ada siap, sudah sejahit. Nggak salah dia, kita berdosa. Dan kita nggak berdosa. Kita kena, kalau kita berdosa, perempuan nggak kena. Itu pun banyak juga perempuan menjadi laki-laki, ya kan. Kalau banyak dosa, kita tanggung dosa anak, dosa istri. Buka jilbab aja dia, haram. Haram, kita kena, kita biari aja. Yang lebih parahnya nanti laki-laki seperti ini, dayus namanya. Apa dayus itu? Nggak masuk surga, menyembah surga pun nggak. Senang dia istrinya buka jilbab. Karena istri baru dicat rambutnya. Segala warna ya kan. Lebih hebat dari yang lain. Yang lain kan warna hitam, warna kuning, warna ini. Enggak, semua warna beda ya. Rambutnya. Makanya nggak pakai jilbab lah dia. Kalau mana tahu orangnya kan. Nah suaminya macam mana nih? Jangan kan masuk surga, nyembah surga pun nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.